Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal desain saya tentang perancangan Pondok Rodotul Tulab di Pasuruan. Nah, Pasuruan sendiri di sini terkenal sebagai kota santri yang memiliki ulama besar yang dihormati, yaitu Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Dinas Pendidikan maupun Kantor Agama mencatat ada 321 pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan yang meliputi pondok pesantren salafiyah maupun modern. Dari sekian banyaknya pondok-pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapinya. Permasalahan kesehatan pola santri di pesantren dapat dilihat dari aktivitas sehari-harinya, seperti kurang kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan, yang sehingga memunculkan banyak wabah penyakit, dan pengawaan. Pengawaan di sini butuhkan bukaan yang lebar dan dapat memberikan kenyamanan pada penggunanya. Sirkulasi udara yang kurang nyaman dan pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan kurang maksimal, yang mengakibatkan ruangan terkesan sempit dan lembab. Untuk kenyamanan dapat dilihat dari segi fasilitas yang kurang memadai, perawatan dan penataan ruang yang kurang tepat, maka diperlukan fasilitas yang menunjang sistem pembelajaran dan kreativitas para santri, juga peletakan area privat sampai publik dengan tertata. Nah, tujuan dan kriteria desain di sini yaitu mewujudkan sebuah rancangan pesantren yang modern dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, pesantren ini sangat memperhatikan potensi iklim tropis sehingga dapat memberikan kenyamanan ruang bagi penggunanya. Oleh karena itu, rancangan ini menggunakan pendekatan arsitektur tropis yang memiliki prinsip-prinsip. 1. Kenyamanan termal. Itu adaptasi bangunan dilakukan untuk kenyamanan termal, terutama untuk mengurangi asupan panas yang masuk dalam bangunan. Yang kedua, aliran udara melalui bangunan menggunakan ventilasi silang. Terakhir, yaitu radiasi panas. Penggunaan penduh dengan cara overstock atap, sun shading, ataupun gorden. Untuk ruang lingkup desain di sini, diantaranya ada pengguna, penyediaan pembelajaran kitab kuning, madrasah diniyah, dan lembaga pendidikan formal, sel TP ataupun sel TA. Selanjutnya, fasilitas terdiri dari pondok putra-putri, masjid, aula, bangunan pendidikan, dan rumah pengasuh. Dan site-nya berada di area permukiman yang membutuhkan adanya fasilitas sekolah ini. Pendekatan di sini memiliki beberapa faktor yang spesifik, diantaranya komposisi bentuk, fungsi bangunan, citra bangunan, dan nilai-nilai estetika bangunan. Adapun prinsip desain arsitektur tropis ini yang menjadi fokus utama adalah menciptakan bangunan yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan tropis, sehingga nyaman ditinggali bagi penghuninya. Arsitektur tropis mengusahakan bangunan agar menjadi pasif, yang artinya dapat beradaptasi secara otomatis dengan tanpa adanya tambahan energi yang diperlukan. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14 sudah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah, ilmu, hikmah, dan kasih sayangnya, dan itu merupakan tanda-tanda yang berkonsekuensi mengesankannya. Hanya mempersembahkan ibadah kepadanya, bersyukur, dan mengingatnya. Penerapan keislaman desain pada rancangan seperti pengaplikasian terhadap material bangunan, pemanfaatan cahaya, dan angin alami yang diterapkan di setiap ruangan, sehingga kekayaan alam tidak terbuang secara percuma. Untuk studi presiden di sini, saya mengambil Intiland Tower yang memiliki konsep perancangan arsitektur tropis vernakular. Kriteria arsitektur tropis yang diterapkannya melalui masalah sinar matahari, yaitu pemanfaatan pencahayaan alami di bagian ruang bekerja. Suhu ruang juga dapat dilakukan dengan pengaplikasian kanopi di setiap unit ruang, dan teras sebagai penangkap angin yang alami. Ini minim penggunaan kaca untuk menghindari cahaya maksimal masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya ada Zamzam Shifa Boarding School, merupakan sekolah berbasis asrama dan bertaraf internasional. Untuk pesantren ini memiliki fasilitas yang sangat modern, diantaranya classroom full AC, asrama full AC, learning center, language lab, multimedia lab, dan masjid sebagai ikonnya. Dan selanjutnya yaitu Data Tapak. Untuk lokasinya berada di Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, dengan bentuk dan ukuran persegi panjang dengan keliling tapak 283,2 meter. Sirkulasinya cukup nyaman, yaitu berada di pinggir jalan utama yang ramai kendaraan dan pejalan kaki. Lokasi tapak berada di area tengah persawahan dan dekat dengan area permukiman warga sekitar. Selanjutnya yaitu ide dasar desain. Proses desain diawali dengan perancangan ide.
yang diambil yaitu dari suatu iklim tropis di Indonesia yang sangat minim digunakan. Nah, dalam arsitektur tropis yang perlu diperhatikan yaitu adaptasi bangunan. Nah, dari adaptasi bangunan ini harus memiliki aliran udara melalui ventilasi silang dan radiasi panas melalui elemen bangunan sebagai peneduh. Nah, untuk site yang saya ambil memiliki lokasi yang mendukung. Maka dari itu, kita melakukan pemanfaatan iklim, melakukan bangunan yang fungsional, modern, dan memiliki respon terhadap iklim. Dari semua itu, pendekatan yang diambil yaitu pesantren tropis yang memiliki bekerja sama dengan iklim, ramah lingkungan, kenyamanan bagi penggunanya. Oleh karena itu, muncullah sebuah skema proses desain yang diawali dengan latar belakang, muncul sebuah permasalahan dan memiliki tujuan. Dan dari tujuan itu dikumpulkanlah dalam data primer dan sekunder. Muncul sebuah tagline dan menganalisis tapak, fungsi, aktivitas, bentuk ruang, struktur, utilitas, dan akhirnya memiliki konsep suatu rancangan atau desain. Nah, setelah tahap itu sudah dilalui, maka muncullah sebuah survei lokasi dengan mencari latar belakang, permasalahan, tujuan, dan tagline dengan analisis site dan analisis data. Nah, dari itu kita mendapatkan sebuah penzoningan seperti gambar tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.